Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca Al-Quran, mengkaji dan menelaah dalam Al-Quran, disertai minimal dengan membaca terjemah, bahkan yang lebih baik mengkaji tafsirnya, maka akan kita temukan dalam Al-Quran paling tidak ada 7 orang atau 7 golongan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ataupun siapa ketujuh golongan atau 7 orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut? Yang pertama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sabar. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang sabar, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar telah saya terangkan pada materi yang telah lalu, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Maka orang yang sabar dalam keempat hal tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertobat kepada Allah dan orang-orang yang menyucikan diri. Dalam kalimat tersebut ada kalimat at-tawwab atau tawwabin, yang artinya adalah orang yang banyak bertobat, orang yang banyak kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan banyak bertobat? Jujur, kalau kita renungi, kalau kita menelaah dan meneliti kelakuan kita, maka selama hidup ini kita sering berbuat dosa, sering berbuat salah. Maka orang yang dicintai oleh Allah, setiap berbuat salah, setiap berbuat dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Seberapa sering dia melakukan perbuatan salah, sesering itu pula dia langsung memohon ampun kepada Allah. Itulah yang disebut dengan at-tawwabin, orang yang banyak kembali, orang yang sering kembali kepada Allah setelah dia khilaf, setelah dia melakukan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Yang ketiga yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka menyucikan diri. Keterangan tersebut sama dengan tadi yang disebutkan, yang menjelaskan tentang orang yang tobat, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sering melakukan taubat,
dan orang yang suka mensucikan diri. Mensucikan diri minimal dalam sehari semalam dia sering berwudu, bukan hanya berwudu untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu atau membaca Al-Quran, tetapi dalam waktu siang dan malamnya dia senantiasa menjaga kesucian dirinya, yaitu minimal dengan menjaga dan melaksanakan wudu, mengambil air wudu. Batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Lebih jauhnya, orang yang suka mensucikan diri adalah bagaimana dia berupaya, berusaha untuk mensucikan pikiran dan hatinya dari pikiran-pikiran, dari lintasan-lintasan hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, takabur, bohong, sombong, ria, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran, diantaranya surah Ali Imran ayat 76, Allah menyatakan, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang suka menepati janji dan didasari dengan ketakwaan, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Secara umum, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan selalu berusaha menghindarkan diri, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Terutama adalah bagi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang menegakkan supremasi hukum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil, yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan untuk diri, untuk keluarga, dan bermanfaat bagi orang lain. Dia suka membantu, menolong, dan suka memberikan berbagai kemanfaatan, baik manfaat dengan tangannya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan jabatannya. Dia senantiasa menjauhkan diri dari merugikan orang lain. Dan yang ketujuh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Bahkan orang yang mencintai Rasulullah bukan hanya akan dicintai oleh Allah, tetapi jaminannya akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, apabila engkau mengaku mencintai Allah, maka ikutilah kami, ikutilah Rasulullah SAW. Maka jaminannya ketika mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, pertama Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Semoga 7 golongan, 7 orang yang disebutkan tadi ada dalam diri kita, atau minimal kita mempunyai tekad, keinginan yang kuat untuk memposisikan diri menjadi 7 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.